Oke, halo. Halo. Ketemu lagi di channel Budi Mukti. Ya, kali ini saya bersama rekan saya, Pak M Muslim. Ya, halo, saya Muslim. Oke, saya ingin sedikit menceritakan tentang Pak M ini. Pak M adalah dulunya itu bekerja di bidang HR. Kemudian secara kompetensi juga beliau adalah orang yang sudah mencapai kompetensi tertinggi di KNK ya Pak ya. Biasa saja Pak. Jadi KNK-nya itu sudah di level KNK utama, dan kali ini akan berbagi mengenai bagaimana Pak M mendevelop dirinya ke departemen yang lain gitu, atau cross departemen. Siap Pak? Siap Pak, baik Pak. Ya, kali ini akan tanya Pak M pertanyaan-pertanyaan, mungkin Pak M bisa sharing ke rekan-rekan tentang pekerjaannya. Sebagai pembuka mungkin Pak M bisa menceritakan dulu itu seperti apa, bekerjanya di mana. Bukan bekerja di mana itu bukan lokasi ya atau nama perusahaan, tapi bagian apa gitu ya. Oke. Boleh ceritakan. Baik Pak, terima kasih Pak Budi. Senang sekali saya bisa berbagi di channel Pak Budi, tentunya untuk sharing sama teman-teman yang lain juga. Jadi kalau kita berbicara karir, tentunya setiap orang punya karirnya masing-masing ya, dan punya mimpi apa yang harus mereka capai gitu, yang mereka inginkan gitu. Nah, berawal dari setelah lulus kuliah, saya itu sebelum masuk ke dunia manufaktur, saya sebelumnya saya jadi asisten pengacara dulu ya. Saya di asisten pengacara selama 3 bulan. Setelah itu baru saya masuk ke manufaktur. Nah, di manufaktur itu saya in charge di bagian HR tentunya ya. Di bagian HR ya tentulah teman-teman juga tahu sendiri apa yang harus dikerjakan gitu kan. Banyak hal yang harus kita pikirkan karena ini berkaitan dengan banyak orang gitu tentunya. Apalagi di manufaktur gitu yang padat karya. Nah, di HR kurang lebih saya sekitar 6 tahun ya, dari 2014 sampai 2020, dan akhirnya di 2020 saya mengambil keputusan untuk resign ya. Kenapa? Ya itu tadi, karena untuk pengembangan diri gitu ya, untuk pengembangan diri. Pengembangan dirinya apa? Saat itu saya berpikir akan melakukan berwirausaha gitu ya. Nah, pada saat setelah saya resign, kemudian saya melakukan wirausaha. Beberapa bulan berjalan, tetapi karena mungkin ya suatu keadaan dan lain hal, gitu kan, wirausaha itu bukan terbengkalai sih ya, bukan juga gagal. Karena kalau saya pikir kalau yang namanya gagal itu nggak ada. Karena pada saat kita memulai atau melakukan sesuatu belum mencapai suatu atau belum mencapai apa yang kita inginkan, kita harus terus mencoba lagi gitu. Kalau saya seperti itu. Lalu kemudian setelah saat itu ada kesempatan lagi saya kembali ke manufaktur, tentunya dengan pabrik yang berbeda, dan boom, apa yang terjadi? Saya masuk ke bagian yang lain atau seberang divisi, cross division gitu ya. Bagian apa yang saya dapat? Saya mendapatkan bagian purchasing. Amazing gitu ya. Amazing, itu sangat jauh sekali dari HR yang tadinya kita mengurus orang, lalu kemudian kita masuk ke purchasing dan kita mengurus bahan ya, bahan baku. Ya, apa yang terjadi? Itu pusingnya luar biasa Pak Budi ya. Pusing ya? Ya, sangat luar biasa pusing. Ya, karena keseharian kita mengurus orang, ternyata yang terjadi pada saat masuk purchasing kita bukan ngurus orang. Ngurus ya. apa Pak? Ngurus bahan Pak. Ya. Bapak tahu sendiri, bahan nggak bisa ditanya Pak, ya kan? Bisa diceritakan mungkin intinya bagaimana cara Bapak beradaptasi ya dengan lingkungan baru, ataupun misalkan kompetensi baru yang harus Bapak capai gitu. Oke, baik Pak. Nah, tentunya pada saat saya masuk pertama kali itu sangat bingungnya luar biasa Pak, gitu ya. Dari saya berpikir apa saya nggak lanjutin ini gitu ya. Gitu kan, tetapi saya pikir kembali, oke lah, saya di dalam hati saya sebenarnya beberapa minggu itu saya nggak bisa menerima apa yang namanya purchasing, itu nggak bisa Pak, gitu ya. Setelah saya berpikir terus kemudian saya renungkan ini gitu kan,
oke lah ini saya sudah jalannya dan saya harus coba mencintai, Pak. Mencintai, kita harus suka dengan pekerjaan kita yang sekarang gitu ya, dengan bagian kita yang sekarang. Nah dari situ mulailah, karena dengan rasa dari rasa cinta kita, dari rasa suka kita, keingintahuan kita muncul lebih banyak, maka disitulah kita mau belajar gitu. Sedikit-sedikit barulah itu bisa masuk, Pak. Gitu. Nah disitulah kita mulai, oh iya, dari situ sudah mulai terbuka gitu. Flow-nya nanti seperti apa, mau ke arah mana gitu kan. Nah, dan ternyata memang sangat kompleks, walaupun sangat kompleks, tapi pada saat kita menyenangi, menyukai hal tersebut, itu akan jadi lebih mudah. Itu, Pak, yang saya alami seperti itu. Tentunya juga dengan sharing-sharing terhadap dengan teman-teman yang lain. Itu mungkin, Pak. Oke. Ya, itu sangat menarik sekali ya kisahnya. Kemudian bagaimana Pak M cross departemen. Kalau misalkan kita mengingat lagi mengenai OJT ya, mungkin ini salah satu bentuk nyata dari sebuah OJT, on job training gitu kan. Ini bagaimana Pak M mengenai obstacle-nya atau hambatan-hambatan yang ditemui, baik itu secara pribadi atau secara knowledge ataupun misalkan hubungan dengan rekan-rekan kerja yang baru. Oke. Baik Pak Budi. Kalau kita berbicara hambatan, tentunya pada saat kita menemukan hambatan pasti ada satu opportunity. Itu pasti ada, gitu ya. Pasti ada. Nah, yang tadi saya katakan di awal bahwa hambatannya adalah saya tidak bisa menerima di awal itu, tidak bisa menerima karena basic saya adalah di HR. Itu. Nah, jadi ya itu tadi hambatannya adalah kita tidak bisa menerima dan kita harus mau tidak mau kita harus menyukai itu. Gitu. Hambatannya itu. Kalau misalnya kita berbicara knowledge yang lainnya, terus kita berbicara hubungan dengan orang lain karena itu sudah terbiasa dilakukan, itu nggak ada masalah sebenarnya kalau untuk komunikasinya gitu kan. Justru komunikasi di purchasing ini, di divisi baru ini lebih luas cakupannya gitu Pak. Itu karena selain berhubungan dengan produksi, terus kemudian juga kita berhubungan dengan luar gitu. Oke, terima kasih Pak M. Ya, mungkin hambatan terbesar dari diri kita sendiri ya. Itu challenge-nya di situ yang kita harus bisa menerima. Oke, selanjutnya nih ada pesan-pesan nggak untuk rekan-rekan yang misalkan mungkin rekan-rekan yang baru lulus kuliah merasa nggak linear dengan jurusannya, ataupun misalkan dengan rekan-rekan yang cross departemen dengan knowledge-nya misalkan sebelumnya di HR ataupun misalkan di bagian lain kemudian pindah departemen. Ada pesan-pesan nggak untuk rekan-rekan? Pesan dari saya bagi teman-teman yang fresh graduated atau dia yang memang basicnya di HR dan saya mau kerjaan tetap di HR terus walaupun masuk pabrik lain, itu kalau menurut saya jangan. Lebih baik kita masuk ke tempat kerja lain dan kita dengan posisi yang baru atau dengan divisi yang baru, karena itu akan memudahkan kita ya, dan itu akan menjadi daya jual beli kita pada saat kita berada di lingkungan yang lain. Itu sangat luar biasa sekali Pak ya. Selain ilmu kita penuh, daya jual beli kita juga akan lebih tinggi. Paling itu saja Pak ya. Dan jangan menganggap bahwa sesuatu yang kita lakukan itu gagal, itu tidak gagal gitu ya. Dan justru kita harus terus mencoba ya. Dan sayangi atau cintai pekerjaan kita yang saat ini gitu. Jangan kita merasa bahwa saya tidak bisa, saya tidak mampu, jangan. Tapi cintai pekerjaan kita dan itu akan lebih mudah. Baiklah rekan-rekan, demikian sharing-sharing kali ini. Sharing-sharing mengenai people development, dan ini sudah diceritakan sama Pak M Muslim di sini dengan sangat lancar. Kemudian nanti kita juga mungkin bisa lebih menggali lagi lebih dalam untuk lain kalinya. Oke, saya Budi Mukti dan rekan saya M Muslim. Oke, see you. Bye.